Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apa materi yang sudah kita pelajari kemarin? Iya betul, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Coba kalian lihat bagan yang ada di layar. Perkembangbiakan tumbuhan yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah generatif, yaitu penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? Pasti tahu dong? Ya, betul, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif melalui dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, dan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Hari ini kita akan belajar khusus tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Apakah itu? Yuk, check it out. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu terjadinya proses memperbanyak keturunan dengan tanpa bantuan manusia atau makhluk hidup lainnya. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami ini ada berbagai cara. Yang pertama adalah membelah diri. Tumbuhan yang membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama dan secara langsung. Terjadi pada tumbuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung. Hanya terjadi pada tumbuhan yang bisa dilihat dengan alat yang bernama mikroskop. Contohnya adalah ganggang, dan ini adalah gambar penampakan ganggang. Yang kedua adalah spora. Spora ini berbentuk seperti biji berukuran sangat kecil yang disebut dengan kotak spora atau sporangium. Spora ini terdapat pada daun bagian belakang. Spora adalah alat perkembangbiakan. Kotak spora atau sporangium yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran spora tersebut akan berterbangan. Butiran spora yang berterbangan tersebut yang jatuh pada tempat tumbuhan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah tumbuhan paku, lumut, jamur, suplir, dan sebagainya. Ini adalah gambar penampakan spora. Dan ini adalah contoh spora yang sudah matang dan pecah yang akhirnya berterbangan pada tempat yang sesuai yang akan membentuk tumbuhan baru. Ini adalah proses metagenesis tumbuhan paku. Yuk kita lihat. Untuk menjaga kelestarian spesiesnya, tumbuhan paku melakukan pergiliran keturunan yang dinamakan metagenesis. Metagenesis berawal dari spora matang yang keluar dari sporofit. Spora didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai akan berkecambah menjadi protalium. Protalium adalah pembentuk antheridium dan archegonium. Dengan perantaraan air, maka sperma yang dihasilkan antheridium dapat membuahi ovum yang dikeluarkan oleh archegonium. Tumbuhan ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya, tumbuhan paku akan memproduksi dan mematangkan spora sehingga pada tahap ini tumbuhan paku disebut sporofit. Dalam sporofit terdapat kumpulan sporangium yang disebut sorus. Pada kondisi lingkungan yang cocok, misalnya kandungan air tinggi dan cuaca dingin, sorus akan pecah dan masing-masing sporangium yang ada di dalamnya mengeluarkan spora matang untuk kembali mengulang proses metagenesis seperti semula. Itu tadi adalah proses metagenesis pada tumbuhan paku yang berkembang biak dengan spora. Selain membelah diri dan spora, ada cara lagi dari perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Selanjutnya adalah yang ketiga yaitu tunas. Tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, tebu. Coba kalian lihat tanda berwarna biru yang ada di gambar pada layar. Gambar tersebut adalah gambar pohon pisang. Tanda tersebut menunjukkan bahwa tunas itu tumbuh pada tumbuhan di samping induknya. Sama seperti yang kedua yaitu bambu ataupun tebu.
Yang keempat adalah umbi. Umbi itu bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Perhatikan gambarnya. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis ini daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, dan sebagainya. Perhatikan gambarnya. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar ini akar yang tumbuh membesar atau membengkak karena berisi cadangan makanan. Contohnya adalah singkong dan wortel. Ini adalah gambar singkong dan wortel. Selain singkong dan wortel juga ada yang lain, yaitu bengkoang, bunga dahlia umbiknya, lobak. Lobak itu seperti wortel yang berwarna putih. Selanjutnya yang kelima, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami adalah akar tinggal atau biasa disebut dengan rimpang atau biasa disebut juga dengan rizoma. Akar tinggal ini batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya adalah jahe. Ini adalah gambar jahe. Dan ini gambar kunyit. Kemudian ini adalah lengkuas. Ini adalah alang-alang dan temulawak. Nah, kemudian selanjutnya adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon ini batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Bedakan ya dengan akar tinggal tadi. Kalau akar tinggal menjalar di bawah permukaan tanah. Kalau geragi atau stolon ini mendatar di atas permukaan tanah atau di bawah daun. Contohnya adalah arbe. Ini adalah gambar arbe. Stroberi, pegagan, rumput teki. Ya. Dan ini adalah gambar contoh penampangan dari stroberi dan pegagan yang batangnya mendatar di atas permukaan tanah. Demikian adalah penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.